cukupkan orang tersebut dari wudhu. Walau lam yamkus fil inhimasi, meskipun ketika dia menyelam itu tidak menghabiskan waktu yumkinu fihi tartibu, yang memungkinkan untuk melakukan tartib ketika berwudhu. Maksudnya begini, orang punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Lalu kemudian dia mandi junub atau mandi hadas besar. Dia itu berendam di dalam air, itu nyemplung di dalam air. Meskipun air tersebut adalah air yang sedikit. Jadi punya hadas besar lalu masuk ke dalam air, menyelam ke dalam air. Di mana lamanya menyelam tersebut itu kurang daripada waktu yang memungkinkan dia untuk melakukan tartib ketika berwudu. Jadi misalkan berwudu itu pertama diawali dengan membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan, lalu mengusap sebagian kepala, lalu membasuh kaki. Ini kalau misalkan kita hitung-hitung butuh waktu 5 menit. Misalkan, ternyata tadi ketika dia menyelam itu kurang dari 5 menit. Nah, apakah ini bisa mencukupkan wudu? Ya, jawabannya ini tetap mencukupkan wudu. Ya. Catatannya asal niat ketika dia menyelam itu dengan niat yang mu'tabarah. Kenapa wudhu ini kok bisa masuk ke dalam hal yang seperti tadi, atau proses sesuci yang dilakukan dengan cara seperti tadi? Karena tadi ketika dia punya hadas, lalu dia itu menyelam ke dalam air, yang hilang itu adalah hadas besar. Di dalam mandi junub atau mandi dari hadas besar itu tidak disyaratkan tartib sama sekali. Yang penting air itu bisa membasahi semua anggota tubuh, maka itu sudah dianggap cukup. Sedangkan wudhu itu disyaratkan tartib. Namun ketika kita bandingkan antara hadas kecil dan hadas besar, maka antara wudhu dan mandi itu jauh lebih kuat mandi. Nah, ketika kita bersih daripada hadas besar, maka hadas kecil itu secara otomatis juga bersih. Ini alasannya. Sehingga ketika dia itu suci dari hadas besar, meskipun tidak memungkinkan tartib ketika berwudu, maka dia tetap dikatakan suci. Artinya mandi tersebut juga mencukupkan daripada wudu. Nah, ini makanya ketika orang itu bersuci daripada hadas besar dengan berbagai macam sebab, maka dia ketika mau sholat itu tidak perlu untuk berwudu. Karena sesuatu yang memang itu mewajibkan dua hal, yaitu mewajibkan wudhu dan mandi, maka yang paling kecil itu akan masuk yang besar. Jadi ini nggak perlu mengulangi 2 kali. Ini hukum fikih. Naam, law ihtasala bi niyyatin fayushtaratu fihi tartibu haqiqatan. Ya, berbeda kalau dia itu mandinya itu tidak dengan cara menyelam. Kalau semacam ini maka tetap harus disyaratkan harus disyaratkan tartib secara nyata. Artinya memang harus dimulai daripada muka, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, lalu diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Ini kalau memang dilakukan secara terpisah, tidak dengan cara menyelam. Wala yadurru nisyanu lum'atin aw lum'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Bal law kana ala ma ada a'dha'ihi mani'un kasyam'in lam yadurra kama stadharahu syekhuna. Ya, ketika kita lupa satu bagian saja. Maksudnya lum'ah itu kayak gini, kita berwudu tetapi ada beberapa bagian di dalam tangan kita atau kaki kita yang tidak tersentuh air. Atau beberapa bagian. Misalkan satu titik di sini tidak terkena air, di wajah tidak terkena air, di kaki tidak terkena air. Ya, ini namanya wala yadurru. Ini namanya lum'ah. Tapi ini dilakukan tidak ada unsur kesengajaan. Artinya kita memang wudu, tetapi tidak ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan beberapa bagian. Ya, dalam keyakinan orang yang berwudu itu sudah mencukupi daripada amaliyah wudu kita. Artinya kita juga yakin insya Allah itu sudah terbasuh, tapi kenyataannya belum terbasuh. Kalau semacam ini maka ini tidak bermasalah selagi tidak berada di dalam anggota wudu. Berarti kasus ini adalah ketika orang mandi janabah, lalu ada beberapa bagian yang tidak terbasuh. Nah, kalau bagian tersebut bukan termasuk bagian-bagian yang harus dibasuh ketika berwudu, yaitu tangan, kaki, muka, dan sebagian kepala, maka ini tidak menjadi masalah. Ya.
Wal law kana ala ma ada a'dha'ihim mani'un kasyamnin lam yadurra kamastadharhu sayhuna. Ya, tetapi ketika bahkan ketika di dalam anggota yang kita basuh atau anggota di saat kita mandi itu terdapat beberapa benda yang bisa menghalangi air tersebut sampai kepada tubuh kita. Dengan catatan itu bukan berada di anggota wudhu. Kalau anggota wudhu berarti tangan, muka, sebagian kepala, kemudian kaki. Maka ini tidak membahayakan. Berbeda kalau berwudu, karena syarat berwudu itu di dalam anggota wudu itu tidak boleh ada benda yang menghalangi sampainya air. Tetapi kalau mandi janabah itu tidak. Ini aneh ya. Tetapi memang begitulah fikih. Kata Imam Ibnu Hajar itu tidak menjadi masalah kalau di dalam mandi. Tetapi kalau di dalam wudu ini justru bermasalah. Walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul huslu anhuma biniyatihi. Kalau ada orang berhadas kecil, wa ajnaba dan junub atau berhadas besar, ajza'ahul huslu, maka cukup mandi tanpa berwudu. Ya, maka cukup mandi anhuma dari hadas besar dan hadas kecil tersebut biniyatihi dengan niat mandi. Wala yajibu tayakkunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatul dhanni bihi. Dan tidak wajib kita itu meyakini bahwasanya air tersebut telah sampai sampai kepada semua anggota tubuh kita. Bal yakfi ghalabatul dhanni bihi, tetapi cukup dengan adanya prasangka yang kuat. Itu namanya dhon. Maksudnya demikian. Kalau ada orang punya hadas kecil, lalu di saat punya hadas kecil dia juga punya hadas besar. Ya, kalau hadas kecil kan bisa kita sucikan dengan cara berwudu. Lalu kemudian kalau hadas besar ini bisa kita sucikan dengan cara mandi. Kalau ternyata kita punya hadas kecil dan punya hadas besar, maka cukup bagi kita mandi menghilangkan hadas besar dengan niat mandi. Maka secara otomatis hadas kecil tersebut akan hilang bersamaan dengan hilangnya hadas besar. Karena nanti di dalam kaidah fikih itu kan ma'aujaba a'tumal amrayni, yani bi akhobihima, itu nanti aujaba a'tuhuma itu. Nanti kalau ada dua hal yang mewajibkan dua perkara, maka itu cukup kita itu untuk melakukan yang paling berat saja. Maka secara otomatis yang paling ringan dalam hal ini adalah wudhu, itu masuk ke dalam yang besar. Nah, dalam cabang fikihnya ini, contohnya ini. Kemudian wala yajibu tayakkun umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatud dhanni bihi. Maksudnya ini, ketika orang itu wudu atau mandi, maka dia harus membasuh bagian-bagian yang harus dibasuh. Baik itu di dalam prosesi wudu ataupun di dalam prosesi mandi. Namun hal ini tidak harus dengan keyakinan. Sehingga orang tersebut itu akan sangat berhati-hati ketika mandi sampai benar-benar air tersebut itu sampai ke seluruh tubuhnya. Ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tetapi ketika kita berwudu atau kita mandi, kita itu cukup punya prasangka kuat bahwasanya air yang saya basuh itu ya memang sudah sampai ke kulit kita. Meskipun kenyataannya tidak. Tetapi ketika kita itu punya keyakinan atau punya dugaan kuat air tersebut telah sampai ke dalam anggota yang kita basuh, maka itu sudah cukup. Karena agama itu sebenarnya menginginkan kepada mukallafnya itu untuk praktis di dalam melaksanakan ibadah. Ya, sehingga agama itu membuat aturan yang cenderung itu lebih bisa dilakukan oleh semua orang yang memeluk agama tersebut dengan berbagai macam atau dalam berbagai tingkat kemampuannya, atau bisa dilakukan oleh berbagai golongan. Ya, tetapi ini kan nanti apakah kita itu sampai berhati-hati atau tidak, ini kan kembali kepada pribadi masing-masing dan sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh masing-masing. Makanya kalau Imam Malik itu kalau urusan ibadah itu ngambil yang paling berat, tetapi kalau urusan muamalah beliau ngambil yang paling ringan. Ini hanya sebagai contoh. Tetapi hukum fikih tetap berlaku. Artinya hukum fikih tetap mengatakan, maka ketika kita membasuh itu tetap dengan prasangka kuat kita, tidak harus dengan keyakinan kita. Itu hukum fikih. Far'un law syakkal mutawaddi'u awil mukhtasilu fit tadhiri udwin qabla al-farahi min wudu'ihi au huslihi tahharuhu. Jika seorang yang berwudu atau orang yang sedang mandi
itu ragu di dalam membersihkan atau mensucikan anggota sebelum dia itu selesai dari wudunya atau dari mandinya. Kalau demikian, maka dia wajib membersihkan kembali anggota yang dia ragu. Maksudnya semacam ini. Ketika kita berwudu, lalu kita membasuh muka, lalu kita ragu, apakah saya telah membasuh muka atau belum? Ya, apakah saya telah membasuh muka atau belum? Dan ini kita sadari setelah kita berpindah kepada rukun yang lain. Kalau yang semacam ini gimana? Kita harus kembali membasuh muka tersebut. Begitu pula ketika mandi. Misalkan kita mandi dengan prosesi mandi, lalu kemudian kita ragu, saya telah membasuh tangan atau belum? Kalau kita ragunya telah membasuh atau belum, maka kita wajib membasuhnya. Berbeda dengan nanti, kalau kita itu ragu di tengah-tengah prosesi wudhu, kita ragu, saya tadi membasuh seluruh muka atau hanya sebagian muka. Atau kita ragu di saat prosesi mandi, tadi saya membasuh seluruh kepala atau ada bagian yang tidak terbasuh. Kalau yang semacam ini, maka kita tidak perlu untuk mengulangi lagi, tetapi kita disarankan untuk lanjut. Jadi beda ragu fi aslit toharoti sama ragu di dalam sebagian anggota. Ini nanti nalar fikihnya nanti saya jelaskan. Wa kadama ba'dahu fil wudu'i, dan begitu pula wajib membasuh anggota setelah anggota yang tadi kita ragukan. Fil wudu'i, di dalam berwudu. Karena di dalam wudu ini wajib tartib. Maksudnya kayak gini. Kita berwudu, ketika sampai membasuh kaki, kita itu ragu apakah tadi membasuh tangan atau tidak. Maka aturannya kita harus balik untuk membasuh tangan dan wajib membasuh anggota setelah anggota tangan. Maka berarti wajib membasuh kaki kembali. Ini kalau di dalam berwudu. Kenapa? Karena di dalam wudu itu disyaratkan tartib. Maka ketika kita disyaratkan tartib, kita membasuh anggota kedua sebelum membasuh anggota yang pertama, maka anggota kedua ini di dalam aturan fikih ini tidak dianggap. Kalau kita membasuh belum membasuh anggota yang pertama, ini namanya tartib. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi enggak, karena mandi tidak disyaratkan tartib. Ketika kita membasuh sudah sampai kaki, hampir selesai, ternyata ada bagian kepala yang kita ragukan. Makanya cukup kita basuh kepala tanpa harus membasuh kaki kembali. Ini kalau di dalam prosesi mandi. Au ba'dal farahi min tuhrihi lam yu'athir. Tetapi kalau kita ragunya itu setelah selesai prosesi wudhu atau mandi, maka ini tidak berpengaruh. Artinya sesuatu yang telah berjalan, maka biarkan tetap berjalan. Sesuatu yang telah dilaksanakan, maka biarkan tetap dilaksanakan. Ya, nanti kecuali kalau memang ada hal-hal yang secara yakin itu membatalkan. Ya, kalau semacam ini wajib diulangi kembali. Walau kana syakku fin niyati lam yu'athir aidha 'alal aujah. Meskipun ragunya juga di dalam niat. Ini kalau di dalam wudu sama mandi. Ya, berbeda nanti di dalam sholat ini beda lagi. Berbeda meskipun ragunya di dalam niat. Ya, ini karena memang aturannya secara hukum asal itu telah dilaksanakan. Kama fi syarhil minhaj li syaikhina, sebagaimana di dalam kitab Syarhul Minhaj li Syaikhina bagi guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti ini namanya Tuhfatul Muhtaj. Sebab Syarhul Minhaj punya Imam Ibnu Hajar itu Tuhfatul Muhtaj. Wa qala fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'dal Fatihati wa qabla ar-ruku'i. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar ini juga sebagaimana permasalahan ketika orang ragu di dalam Al-Fatihah kemudian sebelum ruku. Maksudnya kayak gini. Ketika sholat kita ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau tidak. Kalau orang ragu sudah membaca Fatihah atau tidak, maka kita wajib membasuh Fatihah. Tetapi berbeda ketika ragu telah menyempurnakan Fatihah atau tidak. Kalau ragu semacam ini, maka tidak dianjurkan untuk mengulang Fatihah kembali. Ini dua masalah yang berbeda meskipun mirip. Ya, annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu. Ketika orang itu ragu di dalam membasuh sebagian atau membasuh anggota fi asli toharoti, di dalam asal kesuciannya. Maksudnya kayak gini. Ada orang ragu telah membasuh tangan atau belum. Ini maksudnya bi aslit toharoti. Maka hukum asal berarti dia belum membasuh. Ada orang ragu dia telah wudu atau belum. Sedangkan sebelumnya dia dalam keadaan tidak
suci, maka hukum asalnya dia belum berwudu. Berbeda ketika orang sudah berwudu, tapi dia ragu, saya sudah batal atau belum. Maka asalnya berarti dia dalam keadaan wudu, hanya saja ragu di dalam batal. Maka tetap tidak perlu wudu lagi. Berbeda kalau orang mau sholat kemudian dia ragu, saya sudah wudu atau belum. Asalnya dia tidak dalam keadaan suci, maka dia wajib berwudu. Yes. Ingat, ini beda ya. Berbeda juga ketika orang itu ragu, saya sudah batal atau belum, sedangkan sebelumnya dia memiliki wudu. Maka kalau demikian kita kembali kepada hukum asal, yaitu kita tetap dihukumi dalam keadaan suci.